Baik, salam, selamat pagi, salam sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara dengan salam sehat ya. Kalau saya bilang salam sehat, Bapak Ibu semua akan berkata menjawab tetap semangat. Oke? Baik, kita praktekkan. Salam sehat. Salam sehat, tetap semangat. Ya, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini dari Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Sekali lagi saya akan bacakan. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku itu terjadi kepadamu atau tidak. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita minta bimbingan Roh Kudus dalam doa agar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu dalam tak terselami, tetapi sebatas yang Tuhan kehendaki untuk kami mengetahuinya, maka Tuhan akan menyingkapkan itu, kebenaran itu, sehingga kami memahami, mengerti, dan mendasari kehidupan kami dalam mengiring Tuhan. Karena itu biarlah hidup kami dikuasai dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus, sehingga kami menerima firman Tuhan dengan sukacita, dengan jelas, dan syukur kami kepadamu sebab Engkau senantiasa mendidik dan menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Dia, Allah, memelihara umatnya. Dia Allah yang memelihara umatnya. Dari Bilangan 11 ayat yang ke-23. Firman Tuhan ini didasari atau dipicu oleh sungut-sungut umat Tuhan saat itu yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Lalu mereka bersungut-sungut kepada Musa dan juga kepada Tuhan oleh karena permasalahan yang terjadi kala itu. Jadi bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Itulah yang memicu akhirnya Musa sebagai pemimpin bangsa itu bertanya kepada Tuhan, bagaimana ini terjadi? Tuhan kok memberi tugas kepada kami yang begitu berat? Memberi tugas kepada saya, Musa, begitu berat untuk memimpin bangsa itu keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi sungutan bangsa Israel atau umat Allah saat itu juga ternyata ada hasutan. Mereka dihasut oleh orang-orang yang disebut di dalam ayat yang keempat, ya, orang-orang jahat. Orang-orang jahat. Bahkan di situ dikatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Ada penyusup, yaitu disebut sebagai BAJINGAN, ya. Saya tadi sudah membacanya, yang punya nafsu rakus. Orang ini sebenarnya mereka bukan orang Israel. Mereka bukan umat pilihan Tuhan,
mereka sebenarnya tidak harus keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tetapi orang-orang ini mengikutinya. Mereka berasal dari bangsa lain, hidup bersama-sama dengan orang Israel ketika juga di Mesir. Lalu kemudian ketika bangsa Israel pergi dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, keluar, dia ikut eksodus, dia ikut keluar bersama-sama dengan umat Allah. Nah, lalu kelompok ini bukan menguatkan, bukan menghibur, bukan mendorong supaya segera sampai ke tanah Kanaan dengan berbagai rintangan yang ada di dalam perjalanan itu, tetapi kelompok ini justru menghasut umat Allah untuk senantiasa memberontak kepada Tuhan. Mereka dihasut dengan nafsunya yang rakus, sehingga umat Allah kala itu terhasut dan akhirnya memberontak kepada Tuhan. Musa sebagai pemimpin kala itu tidak mengerti dia harus berbuat apa. Dia harus berbuat apa dan bagaimana menyelesaikan masalahnya itu dia tidak tahu. Selain dia hanya menyampaikannya kepada Tuhan, karena Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa itu keluar dari perbudakan di Mesir. Sehingga ayat 21 dan ayat 22 Musa mengadukan itu, permasalahan itu kepada Tuhan. Ayat 21 dan 22. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap sejumlah ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Itu pertanyaannya. Karena Tuhan berjanji mereka akan diberi makan daging, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tetapi sebulan lamanya. Sebulan lamanya. Musa meragukan sebenarnya kuasa Tuhan. Jumlah orang yang ikut mulai dihitung, mulai buat perhitungan kepada Tuhan. Ya Tuhan, ada 600.000 orang yang berjalan kaki, yang mengikut rombongan untuk keluar dan menuju ke tanah Kanaan. Musa membandingkan jumlah kambing domba dan lembu sapi yang dibutuhkan untuk memberi makan 600.000 orang selama 1 bulan. Apakah ini ada? Apakah cukup bekal kita yang kita bawa? Lalu untuk memberi makan selama 1 bulan mereka bisa makan daging lembu sapi atau kambing domba selama sebulan untuk 600.000 orang. Atau mungkin Musa kemudian berpikir, kalau itu daging itu ikan, apakah ada orang yang akan mengambil ikan ke laut, lalu setiap hari mengambil dan membawanya untuk dimasak dan cukup untuk 600.000 orang. Bahkan kalau dihitung anak-anak mereka, maka jumlahnya akan begitu besar. Tetapi ada hal menarik yang kita pelajari, yang kita baca bersama-sama di ayat yang ke-23 tadi. Hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, ada kepastian bahwa Allah memelihara kita. Pemeliharaan Tuhan bukan sesuatu yang mudah-mudahan. Tuhan tidak memelihara kalau mungkin, Tuhan tidak memelihara jika ini, jika itu. Tetapi ada kepastian bahwa Allah yang disembah umat Israel kala itu, yang mengizinkan mereka keluar dari perbudakan di Mesir, adalah Allah yang memelihara mereka.
Bahkan ayat 23 tadi dikatakan terjadi kepadamu atau tidak. Buktikan, seolah-olah berkata begitu Tuhan, buktikan firmanku itu terjadi kepadamu atau tidak. Nah, di samping itu, keluhan yang diungkapkan bangsa kala itu bukan sekedar mereka kelaparan, tetapi juga mereka tidak merasa kehadiran Allah, penyertaan Tuhan. Tuhan hadir di dalam perjalanan mereka. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tetapi bangsa itu tidak merasakannya. Mengapa? Karena hidupnya diliputi atau dikuasai dengan masalah yang dianggapnya lebih besar. Namun ketika Tuhan berkata kepada Musa, buktikan firmanku terjadi atau tidak. Berarti Tuhan mau tunjukkan kepada bangsa itu, kepada Musa kala itu juga, kemampuan Allah untuk memelihara kita. Sehingga Tuhan bertanya, masakan kuasa Tuhan akan kurang? Ya? Masakan kuasa Tuhan akan kurang? Opo iyo kalau Tuhan itu tidak bisa, kalau Tuhan itu tidak mampu, atau Tuhan itu kurang kuasanya sehingga hanya dengan 600.000 orang lebih itu lalu Tuhan kewalahan dan tidak bisa memelihara mereka. Istilah yang diterjemahkan masakan kuasa Tuhan akan kurang adalah dari bahasa Ibrani hayat Yehova Nikatsa. Hayat Yehova Nikatsa. Masakan artinya adalah masakan tangan Tuhan terlalu pendek. Masakan tangan Tuhan tidak sampai menjangkau umatnya, dalam hal ini pemeliharaannya. Kata yad yang diterjemahkan tangan lalu diikuti dengan Yehova, berarti tangan Allah atau tangan Tuhan, bermakna dua pengertian, yaitu kuasa Tuhan. Tangan berkata dengan kuasa Tuhan, berhubungan dengan kuasa Tuhan, dan tangan di sini berarti dengan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Lalu makna apa? Tangan Tuhan atau pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terlalu pendek, tidak kependekan, akan terjangkau ke sana. Jangan ragu-ragu, karena Allah kita sanggup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini hal yang penting. Jangan ragu-ragu, karena kita seringkali ketika berhadapan dengan kenyataan realitas kehidupan setiap hari, kita lalu meragukan kuasa Tuhan. Kita lalu bimbang. Lalu masa iya? Masa bisa? Apakah ini bisa? Apakah ini mungkin? Apakah saya bisa? Apakah saya bisa melakukan itu? Apakah saya akan memperoleh berkat Tuhan? Dan lain sebagainya. Kesemuanya itu didasari dengan kebimbangan dan perasaan takut. Jangan-jangan tangan Tuhan terlalu pendek untuk menolong kita. Teguran Tuhan kepada Musa mengingatkan kepada Musa dan seluruh bangsa Israel kala itu supaya jangan ragu terhadap kuasa Tuhan, sebab Allah sanggup. Tangan Tuhan tidak terlalu pendek sehingga untuk menjangkau umatnya, untuk menolong umatnya, untuk memelihara umatnya yang diperintahkan untuk menuju ke tanah Kanaan. Yang kedua, jangan fokus kepada kekuatan dan masalah kita. Mengapa ini saya ungkapkan? Karena ketika kita berfokus kepada permasalahan kita atau kekuatan kita, mengukur siapakah kita, apakah kemampuan kita, bagaimana kita bisa kuat, maka kita akan lemah. Maka kita akan dikalahkan dengan permasalahan itu. Maka kita akan ragu terhadap firman Tuhan. Maka kita akan tidak mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sanggup memelihara kita.
Sehingga firman Tuhan mengingatkan kita, jangan fokus terhadap kekuatan kita saja dan masalah kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang diperlukan adalah lakukan apa yang kita bisa. Lakukan dengan kemampuan, dengan karunia, dengan keterampilan yang kita miliki, yang juga anugerah dari Tuhan. Sehingga ketika kita semua sudah melakukannya, maka Tuhan akan melakukan yang menjadi haknya Tuhan. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita, jangan fokus terhadap masalah yang besar, jangan fokus terhadap kekuatan kita, tetapi fokuslah kepada Allah yang sanggup memelihara kita, sanggup memelihara umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini kita dihimpit dengan berbagai permasalahan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan penghasilan, ada yang kehilangan kesehatan, ada yang kehilangan berbagai macam persoalan ada di depan kita setiap hari. Bisa jadi kita juga seperti bangsa Israel ini. Kita mengeluh kepada Tuhan, kita protes kepada Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Engkau berkata, jika kami setia kepadamu, kami mengikut Engkau, maka Engkau akan memberkati, Engkau akan memberkati kami hidup, sehingga hidup kami dalam berkelimpahan. Tapi mana? Kita akan protes seperti itu, kita akan berkata seperti itu. Seperti juga yang diungkapkan oleh bangsa ini, bangsa Israel ini di teks yang kita baca. Tetapi kalau kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah sama dengan Allah yang disembah umat pilihan Allah, bangsa Israel kala itu, yaitu Allah yang sanggup, Allah yang memiliki kekuatan, yang memiliki kuasa, yang memiliki kemampuan, yang memiliki tangan yang tidak terlalu pendek untuk menolong, untuk menjangkau kita, untuk memelihara kita, maka kita tidak ragu dan fokus kita bisa kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kita. Di dalam Yesus Kristus, masalah kita, problema kita, apa yang kita hadapi, masalah hidup saat ini yang berhadapan dengan kita, akan dapat kita selesaikan. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang sanggup memelihara umatnya. Yang ketiga, jangan sampai memberontak kepada Allah. Saudara-saudara, tema atau teks yang kita baca adalah didasari dari awal sudah saya sampaikan, mereka ada penyusup yang sebenarnya bukan umat Allah, bukan umat pilihan Allah yang diharuskan diajak keluar dari Mesir, tetapi mereka dari bangsa lain yang hidup bersama-sama dengan umat Allah. Dan ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka mengikutinya, dan di dalam perjalanan mereka berulah, lalu kemudian mulai menghasut untuk tidak percaya, untuk tidak taat, untuk tidak mempercayai firman, lalu kemudian memberontak kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena itu, kita diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan sampai kita memberontak kepada Tuhan. Apa daya kita? Apa kemampuan kita kalau kita mau berontak kepada Tuhan? Tunggu waktunya Tuhan. Allah akan mengatasinya dan kita bisa tampil sebagai pemenang sampai kepada tujuannya, yaitu menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Seperti bangsa Israel, mereka akhirnya sampai kepada tanah perjanjian itu, yaitu tanah Kanaan. Dan di dalam perjalanan firman yang kita baca ayat 23 terbukti
Tuhan mengirimkan burung puyuh setiap hari, dan umat Israel kala itu bisa memungut atau mengambil puyuh itu sesukanya, mengumpulkannya dan memasaknya masing-masing, kemudian memakannya setiap hari selama 30 hari atau selama 1 bulan penuh. Mereka makan burung puyuh atau daging puyuh itu dengan bukan hanya cukup, tetapi dengan puas. Dengan puas sepuas-puasnya. Sehingga ayat 23 tadi terbukti, masakan tangan Tuhan terlalu pendek? Dan memang tidak. Tangan Tuhan cukup untuk menjangkau. Allah kita Allah yang kuasa, yang tidak pernah kewalahan untuk memelihara umatnya. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang mengasihi kita. Dia juga akan memelihara kita semua dalam situasi apapun. Jangan memberontak kepada Tuhan, setia kepadanya dalam situasi apapun. Sebab Tuhan berfirman, ujian atau pencobaan yang kamu alami biasa, tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Tetapi pada waktu kita menerima ujian atau pencobaan itu, Allah akan memberikan kekuatan sehingga kita bisa menanggungnya. Jalan keluar telah disediakan bagi Tuhan. Jangan berontak kepada Tuhan, setia kepadanya, turuti firman-Nya, tunggu janjinya digenapi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkali-kali kita merasakan mujizat Tuhan di masa lampau. Berkali-kali. Coba, adakah di antara Bapak Ibu semua yang beribadah pada pagi hari ini yang tidak pernah atau yang belum pernah merasakan mujizat Tuhan? Angkat tangan. Ternyata tidak ada. Semua kita telah merasa, menikmati, mengalami mujizat Tuhan. Apakah itu mujizat kesembuhan, mujizat dicukupi oleh Tuhan, mujizat kesehatan disertai oleh Tuhan, mujizat ini, mujizat itu, hal yang tidak kita lakukan, hal yang mustahil bagi kita, lalu kemudian terjadi dan kita berkata, oh Tuhan, terima kasih karena Engkau menolong kami, karena Engkau menyertai kami, karena Engkau memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Itu mujizat. Dan kita semua mengalami. Kalau saat ini kita sehat, saat ini kita bernapas, saat ini kita segar bugar, itu pun mujizat dari Tuhan. Kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Dan berkali-kali mujizat yang telah kita alami pada masa lampau itu, pada masa yang lalu itu, adalah sebagai bukti yang cukup. Sebagai bukti yang cukup. Ya, bahwa Allah sanggup memelihara kita, bahwa Allah sanggup memelihara kita. Karena itu, jangan fokus terhadap masalah yang besar. Fokuslah kepada kuasa Tuhan. Jangan ragu terhadap janji firman-Nya. Yakinlah bahwa Tuhan, janji dalam firman-Nya digenapi. Dan jangan sekali-kali memberontak kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita sebagai umat yang memberontak, tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Mengapa? Karena Dia, Allah kita, adalah Allah yang sanggup memelihara umat-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita baca penutup ini dengan kita ganti kata kita. Setiap kita menjumpai kata kita ganti dengan kata saya. Ya, kita baca bersama-sama yang ada di HP kita, ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berkali-kali saya merasakan mujizat Tuhan. Adalah bukti yang cukup bahwa Allah sanggup memelihara saya. Karena itu, janganlah fokus terhadap
masalah yang besar, tetapi fokuslah kepada kuasa Tuhan yang sanggup memelihara dan menolong saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima firman-Mu, belajar firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan, penghiburan kami, sehingga kami semua tidak meragukan pertolongan Tuhan, kemampuan Tuhan. Kami semua tidak bimbang, tetapi kami tetap mantap dan semangat di dalam Tuhan. Kami semua juga tidak berfokus kepada kekuatan kami sendiri yang banyak kelemahan dan kekurangan sebagai manusia, tetapi kami fokus kepada kuasa Tuhan, kepada kekuatan Allah dan kemampuan Tuhan. Dan juga kami tidak menjadi umat yang hanya bisa bersungut-sungut kepada Tuhan, hanya bisa memberontak kepada Tuhan, tetapi menjadi umat yang setia, taat, sabar, menanti waktunya Tuhan. Karena kami punya Allah yang sanggup memelihara umatnya, sanggup memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Sebelum kami meninggalkan gereja ini pulang ke rumah kami masing-masing, kami mendoakan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan memelihara. Pemerintah kami dari Bapak Presiden atau pemerintah pusat, pemerintah daerah di provinsi, daerah di kabupaten, di kota, seluruh Indonesia ini disertai Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Kebijakan-kebijakan untuk mengentaskan kami semua bangsa Indonesia dari pandemi corona ini diberkati Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang diambil menghasilkan hal-hal yang baik untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja-gereja Tuhan yang bergandeng tangan bersama-sama untuk ikut mensukseskan program nasional ini, Tuhan menolong. Juga saudara-saudara kami di seluruh dunia ini yang mengalami hal yang sama, yaitu pandemi corona. Kami menyerahkannya mereka semua kepada Tuhan. Allah hadir dalam hidupnya, dan kehadiran Tuhan dirasakan oleh mereka, sehingga mereka dikuatkan, dihibur, sekalipun dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan ini. Kami menyerahkan mereka semua kepada Tuhan. Terima kasih juga pemerintah kami di kota kami di Salatiga. Mohon berkat-Mu, mohon pertolongan-Mu, mohon tuntunan dan pimpinan-Mu, sehingga setiap keputusan yang diambil, setiap kebijakan yang ditempuhnya, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami semua, masyarakat Salatiga, juga bagi gereja-gereja Tuhan yang berada di Salatiga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya kepadamu. Inilah doa kami. Juga kami berdoa untuk seluruh jemaat GJKI Eklesia, juga jemaat Tuhan yang saat ini berbakti. Mereka semua diberkati Tuhan. Keluarganya Allah hadir, sehingga menolong dalam berbagai kesulitan yang ada di keluarga mereka masing-masing. Para suami, para istri, Mbah Kakung, Mbah Putri, anak-anak, pemuda, remaja, juga anak-anak yang masih kecil sekolah minggu, semua diberkati, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penghiburan sejati Engkau nyatakan kepada mereka semua, sebab Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat itu, dicurahkan kepada kita semua, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua kini dan sepanjang masa, di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita menyanyi Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang. Salam jumpa di waktu yang akan datang. Haleluya.